Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang akan menguasai hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Amin. Salam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali melalui sapaan firman Tuhan. Hari ini tertulis dalam Kolose 3 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Kolose 3 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Amin. Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, kita semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini kami berikan judul keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Ya, berbicara kita tentang keluarga adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan itu adalah hal yang melekat dalam kehidupan kita. Sebab berbicara tentang keluarga adalah berbicara tentang diri kita sendiri. Karena kita mempunyai keluarga dan kita adalah bagian dari keluarga itu sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, secara artinya keluarga adalah bagian unit yang paling terkecil dalam tatanan masyarakat, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, yang terbentuk oleh ikatan pernikahan, kasih sayang, perhatian, yang hidup saling ketergantungan, yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Nah, setiap kita pasti menginginkan keluarga yang bahagia. Ya, jikalau kita adalah seseorang yang mempunyai keluarga, kita adalah pasti memiliki keluarga yang bahagia yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu melalui khotbah hari ini kita akan dituntun bagaimana hubungan satu dengan yang lainnya terjalin, itu bisa membentuk satu bentuk rumah tangga yang bahagia dalam kehidupan kita. Sebab dengan rumah tangga yang bahagia, disitulah keharmonisan, sukacita kehidupan akan kita dapatkan dalam kehidupan kita. Nah, mengapa demikian? Sebab keluarga itu bukan persoalan saat ini saja, atau esok, atau minggu depan, atau bulan ini, atau tahun ini, atau memang dalam waktu yang tertentu. Karena keluarga itu adalah sepanjang masa yang kita harapkan bisa membentuk keluarga yang bahagia. Nah, disinilah sering timbul konflik dalam kehidupan kita. Dalam perjalanan rumah tangga, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, rumah tangga yang bahagia pada mulanya mulai terkikis, mulai terhapus, dan mulai goncang akibat persoalan-persoalan dan konflik-konflik yang bisa membuat retak hubungan satu dengan lain-lainnya, sehingga rumah tangga itu adalah rumah tangga yang tidak bahagia dalam kehidupan kita. Nah, sebagai bagian dari anggota keluarga, disinilah kita akan dituntun melalui hubungan satu dengan yang lainnya supaya terjadi kombinasi antara ayah, ibu, anak-anak yang memang bagian daripada keluarga itu sendiri akan mempunyai tanggung jawab masing-masing yang akan membentuk satu rumah tangga yang bahagia dalam kehidupan kita. Nah, jikalau kombinasi ini, tanggung jawab ini, hubungan ini terjalin satu dengan yang lainnya, maka Paulus mengatakan
kita akan memiliki rumah tangga yang bahagia dalam kehidupannya. Nah, sebelum hubungan antara anggota-anggota rumah tangga, Paulus sudah menetapkan di sini dulu sebagai manusia baru. Bagaimana manusia baru adalah manusia yang dituntut untuk memiliki tatanan komunitas Kristen yang menggambarkan hubungan yang memang betul-betul menampakkan Kristus dalam kehidupan kita. Dan itulah dimulai daripada keluarga. Dimulai daripada bagian yang terkecil dalam kehidupan kita, yaitu bagian di dalam keluarga kita masing-masing. Kita mau lihat dulu di sini ayat yang 18. Tanggung jawab yang pertama adalah istri bertanggung jawab tunduk kepada suaminya, ya. Istri bertanggung jawab tunduk kepada suaminya. Nah, banyak yang sering memahami arti kata tunduk di sini dengan pemahaman yang salah, ya. Tunduk bukanlah sifat yang mengiyakan segala sesuatu tanpa dasar. Tunduk yang dimaksud di sini adalah berdasarkan kasih, cinta, dan saling menghormati kepada suaminya. Istri melihat gambaran Allah sebagai seseorang yang memang wajib tunduk di dalam kehidupannya. Ditambahkan lagi dengan kata di dalam Tuhan. Ini berarti menunjukkan ketaatan seorang istri seperti jemaat yang taat kepada Allah, yang tunduk dalam kepemimpinan Allah. Ini juga adalah gambaran gereja yang harus memang tunduk kepada Allah sebagai pemimpin. Jadi motivasi tunduk adalah motivasi sikap kasih sayang kita kepada suami, kepada apa yang dikatakan Allah sebagai pemimpin. Jadi ini adalah sikap yang natural, sikap yang alami sebagai respon daripada kepemimpinan suami yang berada di dalam Tuhan, sehingga istri tunduk di dalam Tuhan kepada suaminya. Kemudian ayat 19 dan ayat 21, suami bertanggung jawab mengasihi istri, juga mengasihi anak-anaknya di dalam didikannya kepada anak-anaknya. Nah, mengasihi yang dimaksud di sini adalah gambaran kasih Allah yang mengasihi jemaatnya. Dalam hal ini suami sebagai pemimpin yang menyamai, yang menggambarkan Allah sebagai pemimpin yang mengayomi umatnya dalam kehidupannya. Kasih yang ditunjukkan Allah harus ditunjukkan suami kepada istrinya, yaitu dengan memperhatikan, memenuhi kebutuhan, menerima dalam kelebihan, terkadang khusus di dalam kelemahan dan kekurangan istrinya. Semuanya itu ditunjukkan untuk mendatangkan kedamaian. Jangan berlaku kasar, itu adalah perbuatan yang dinamakan kejahatan, yang memang bukan menunjukkan perbuatan kasih. Oleh karena itu, suami bertanggung jawab mengasihi istrinya dengan kasih Tuhan yang adalah benar-benar harus diwujud nyatakan dalam keluarga supaya keluarga itu bahagia. Nah, anak itu adalah berkat Tuhan. Di sini keberadaan ayah adalah sebagai imam yang bertanggung jawab membimbing anaknya kepada Allah, sehingga benar-benar ada yang dinamakan didikan yang diberikan ayahnya kepada anak-anaknya, sehingga anaknya mengalami pertumbuhan baik secara jasmani maupun secara rohani. Jadi peran ayah adalah gambaran Allah yang memimpin dan mendidik dalam kasih yang menuju kedamaian dan kesejahteraan bersama untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Kemudian ayat 20 kita dapat melihat di sini. Anak-anak bertanggung jawab taat kepada orang tuanya. Ya. Anak-anak bertanggung jawab taat kepada orang tuanya. Taat dapat diartikan di sini adalah mendengarkan dengan penuh perhatian, memenuhi perintah, bahkan semua perintah. Dikatakan taat di sini adalah di dalam segala hal. Itulah yang indah di dalam Tuhan. Inilah gambaran ketaatan jemaat kepada Allah. Maka sebagai anak bertanggung jawab menerima didikan untuk membawa kepada kedewasaan kehidupan
baik secara jasmani maupun di dalam kehidupan rohani. Jadi ketaatan kepada orang tua akan membawa kepada masa depan yang indah, yang akan membentuk anak tersebut menerima sukacita masa depan yang indah, sehingga dia nanti akan membentuk juga sebagai orang tua keluarga yang bahagia dalam kehidupannya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui khotbah ini jelas dalam hubungan satu dengan yang lainnya, ketika ada tanggung jawab yang dilaksanakan masing-masing dalam setiap anggota keluarga, keluarga tersebut bisa menjadi keluarga yang bahagia. Oleh karena itu, dalam setiap keberadaan kita, marilah kita menciptakan hubungan satu dengan yang lainnya, antara anggota-anggota keluarga, menciptakan tanggung jawab masing-masing, sehingga keluarga kita juga keluarga yang bahagia. Sebab banyak yang dapat menggoncang kebahagiaan kita. Jika hubungan suami dengan istri retak, orang tua dengan anak retak, anak dengan orang tua retak, maka keluarga akan tergoncang dan mulai retak dalam kehidupannya. Maka mari kita menjaga hubungan keharmonisan supaya keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia. Apa tekad kita melalui firman Tuhan ini? Yang pertama, melaksanakan semua tanggung jawab kita dalam Tuhan. Melaksanakan tanggung jawab kita di dalam Tuhan. Ya, siapapun kita sekarang ini, baik sebagai suami, istri, atau anak-anak, kita sudah melihat apa tanggung jawab kita masing-masing dalam hubungan satu dengan yang lainnya di tengah-tengah rumah tangga. Istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istrinya, anak-anak menaati orang tuanya. Jikalau ini tertata dengan hubungan satu dengan yang lainnya, maka hubungan rumah tangga kita adalah rumah tangga yang bahagia. Nah, ini adalah tanggung jawab, ya. Sehingga tanggung jawab ini dikerjakan bukan dengan keterpaksaan, ya, melainkan dengan ketulusan sebagai gambaran ketaatan kita dalam Tuhan. Jadi tanggung jawab kita mengerjakan ini bukan karena takut istri kepada suami, suami takut kepada istri, atau anak-anak takut kepada orang tua, tetapi tanggung jawab kita adalah di dalam takut akan Tuhan. Segala sesuatu tanggung jawab yang kita lakukan itu sebagai cerminan Allah di dalam hubungan rumah tangga kita masing-masing. Sehingga suami bertindak dalam tanggung jawabnya adalah menggambarkan Tuhan. Istri juga demikian, anak-anak juga demikian. Oleh karena itu, mari kita kerjakan tanggung jawab kita semuanya di dalam takut akan Tuhan, dalam nama Tuhan, sehingga gambaran Allah betul-betul terwujud di tengah-tengah rumah tangga kita, sehingga rumah tangga kita rumah tangga yang bahagia. Yang kedua, menciptakan keluarga bahagia sebagai wujud pemujian kepada Allah. Ya. Dalam GKPS adalah sebutan keluarga adalah gambaran gereja yang kecil dalam kehidupan kita. Jadi dari keluarga lah akan terbentuk persekutuan-persekutuan yang lainnya, yang semakin lama semakin lebar, yang semakin lama semakin membesar. Nah, juga yang menarik, jika keluarga yang satu bersekutu dengan keluarga yang lain dalam hal kebahagiaan, inilah yang akan membuat persekutuan yang semakin indah dalam Tuhan. Dalam keluarga yang bahagia, inilah akan termuat pemujian yang indah kepada Tuhan. Sehingga betul, jikalau keluarga kita bahagia, maka dalam lingkungan juga akan bahagia, dalam gereja juga akan bahagia, dalam bangsa juga kita akan bahagia. Dan itulah pujian kita kepada Tuhan. Gereja akan terbentuk dalam keluarga, dan keluarga kita akan menjadi gereja bagian untuk memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga adalah keluarga yang bahagia adalah tempat untuk mendapatkan kedamaian dalam kehidupan kita. Keluarga yang bahagia adalah tempat mendapatkan kedamaian. Sesuai dengan topik mingguan kita saat ini, membangun keluarga yang bahagia. Diharapkan keluarga Kristen adalah tempat untuk mendapatkan kedamaian. Sebab dalam keluarga telah berada kasih Tuhan yang melekat dalam kehidupan kita. Jadi jikalau suami pulang ke rumah, istri pulang ke rumah, anak-anak pulang ke rumah, mereka mendapatkan kedamaian ketika dia
mendapatkan rumah itu dalam kehidupannya. Tapi banyak yang terjadi. Mereka tidak lagi senang dengan kondisi rumah. Karena apa? Pulang ke rumah berantem, pulang ke rumah mendapatkan apa yang dinamakan pergumulan. Oleh karena itu, fakta-fakta yang sering kita dapatkan sekarang ini mau kita hapuskan, sebab kita adalah manusia baru, sehingga rumah tangga kita adalah rumah tangga yang baru di dalam kasih Tuhan setiap harinya, sehingga rumah tangga kita adalah tempat kedamaian. Pulang ke rumah mendapatkan kedamaian, pulang ke rumah mendapatkan sukacita. Di dalam rumah akan mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Sehingga betul, keluarga Kristen adalah gambaran kehidupan orang-orang yang sudah diperbaharui. Oleh karena itu, kita harus menghargai keluarga kita, menjaga keluarga kita. Hubungan satu dengan yang lainnya semakin harmonis setiap hari, semakin betul-betul kita menciptakan keluarga yang bahagia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat keluarga yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau membentuk kami menjadi pribadi sebagai anggota keluarga. Siapapun kami Tuhan, baik sebagai suami, baik sebagai istri, baik sebagai anak-anak, kami adalah anggota keluarga yang telah Engkau bentuk sebagai manusia baru. Seperti jemaat-Mu dalam hal ini, kami menginginkan rumah tangga kami, setiap rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang bahagia. Oleh karena itu Tuhan, biarlah hubungan satu dengan yang lainnya di dalam rumah tangga kami, dalam setiap anggota rumah tangga kami dapat mengerjakan tanggung jawab di dalam takut akan Tuhan. Kasih Tuhan menjadi dasar bagi kami mengerjakan tanggung jawab kami. Istri-istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri dan mendidik anak-anaknya, dan anak-anak taat kepada orang tuanya. Sehingga hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, keluarga kami, setiap pribadi kami akan menjadi keluarga yang bahagia. Banyak pergumulan Tuhan dalam perjalanan bahtera rumah tangga kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, semakin teguhkanlah kami. Jikalau kami memiliki hubungan yang harmonis selalu, bahkan rumah tangga kami jadikan sebagai tempat kedamaian, kami akan mendapatkan kebahagiaan hari lepas hari. Sehingga perjalanan rumah tangga kami, apapun pergumulannya, tidak akan tergoyahkan, tidak akan menjadi rumah tangga yang tidak bahagia, tetapi menjadi rumah tangga yang bahagia sebagai bentuk gereja yang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan, membentuk dan memelihara rumah tangga kami, sehingga benar-benar rumah tangga kami hari lepas hari adalah rumah tangga yang bahagia di dalam Tuhan. Berkati kami juga dalam segala pekerjaan kami, secara khusus dalam masa-masa sulit, pergumulan. Tuhanlah yang tetap membentuk keluarga kami tetap bahagia dalam Tuhan. Berkati pemerintahan kami, para medis, jikalau Tuhan dalam masa-masa sulit ini kami mendapatkan pergumulan besar atas COVID-19, Tuhanlah yang tetap menguatkan kami. Jikalau ada jemaat Tuhan yang sekarang dirawat di rumah sakit, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan. Berkati keluarga mereka juga, tetap kebahagiaan melingkupi kehidupan mereka. Berkati para ahli Tuhan, sehingga vaksin dapat ditemukan dan COVID-19 ini dapat selesai pada waktu yang secepatnya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami berdoa di dalam nama-Mu yang telah membentuk rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang bahagia. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Amin.